Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pengembangan pembelajaran di sekolah dasar. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok kami. Kelompok kami telah mewawancarai guru dari 2 sekolah dengan inisial SDSY dan SDSVL1. Berikut ini nama guru beserta kelas yang mereka ajar. Aspek pertama, mata pelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Pada kelas 2 SD di SDSY, mata pelajaran yang termasuk dalam pembelajaran tematik adalah PPKN, B-Indo, MAT, SBDP, dan PJOK. Pada kelas 1 dan 3 SD di SDSVL1, mata pelajaran yang termasuk dalam pembelajaran tematik adalah PPKN, B-Indo, MAT, SBDP, dan PJOK. Pada kelas 4 SD di SDSVL1, mata pelajaran yang termasuk dalam tematik adalah PPKN, B-Indo, IPA, SBDP, dan IPS. Kesulitan dalam pembelajaran tematik adalah mengintegrasikan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Aspek yang kedua yaitu kesesuaian indikator dengan tujuan pembelajaran serta ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Menurut semua guru yang kami wawancara, dari hasil pengamatan RPP, tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator pembelajaran. Ibu S mengatakan, faktor atau kendala dalam tercapainya tujuan pembelajaran adalah keterbatasan alat peraga yang tersedia dan kurangnya waktu saat mengajar. Ibu L dan LR mengatakan kendalanya adalah guru tidak dapat mendampingi secara utuh dalam proses pembelajaran karena dilakukan secara online. Ibu M mengatakan konsentrasi anak dan penguasaan kelas sangat mendominasi tercapainya tujuan pembelajaran. Aspek ketiga yaitu metode pembelajaran yang diterapkan dan digunakan selama proses pembelajaran. Pada kelas 2 SD di SDSY, ada 3 variasi yang digunakan oleh guru. Variasi A yaitu siswa sudah tahu apa yang akan dipelajari. Kemudian, guru menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang diminta. Kekurangannya adalah siswa suka tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga tidak tepat dalam pengerjaan soal. Variasi B yaitu guru menampilkan video terlebih dahulu, kemudian menjelaskan inti dari video tersebut. Kekurangannya adalah guru tidak membuat video sendiri karena kurang menguasai bidang IT. Variasi C yaitu guru memberikan penjelasan dan memberikan soal UKS. Kekurangannya adalah saat guru menjelaskan materi, ada beberapa siswa yang tidak fokus. Kelebihan menggunakan metode yang bervariasi ini membuat pembelajaran tidak membosankan. Pada kelas 1 SD di SDSVL1, ada 2 metode pembelajaran yang digunakan. Kekurangan metode tersebut adalah siswa sering ribut dalam memilih peran. Kelebihan menggunakan metode tersebut adalah siswa terlihat lebih aktif dan ceria. Pada kelas 3 dan 4 SD di SDSVL1, ada 3 metode pembelajaran yang digunakan. Kekurangan metode ceramah adalah siswa mudah jenuh dan bosan. Kekurangan metode tanya jawab adalah siswa masih kurang aktif sehingga peran guru lebih besar dalam mengarahkan pertanyaan. Kekurangan metode diskusi adalah siswa cenderung masih bekerja secara individu. Kelebihan metode ceramah adalah lebih mudah dilakukan oleh guru. Kelebihan metode tanya jawab adalah melatih daya pikir siswa. Kelebihan metode diskusi adalah adanya interaksi antara sesama siswa atau guru. Metode pembelajaran yang digunakan sebagian besar sudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, serta sudah cukup efektif demi menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk konten literasi dalam pembelajaran, SDSY menerapkan literasi baca tulis melalui pembacaan Injil setiap pagi. Murid yang dijadwalkan guru membaca Injil dan membaca refleksi akan membacakannya di depan kelas. Literasi berlangsung selama 30 menit. Untuk literasi budaya, yaitu melalui SBDP. Dalam pelajaran seni musik, anak-anak diperkenalkan dan diajarkan lagu-lagu daerah, sehingga anak-anak dapat mengenal lagu-lagu daerah. Ibu M juga menugaskan siswa untuk membuat clipping mengenai budaya daerah, seperti pakaian adat daerah dan lain-lain, sehingga anak-anak mengenal budaya bangsa.
Ibu W menggunakan 3 konten literasi, yaitu baca, tulis, dan numerasi. Namun literasi budaya belum bisa diterapkan pada siswa kelas 1 SD. Ibu S menerapkan konten literasi membaca, seperti membaca cerita dari buku, mendengarkan dongeng, dan menceritakan gambar. Untuk konten literasi budaya, diterapkan melalui cerita rakyat. Ibu R menerapkan literasi digital dan terkadang literasi baca dan budaya. Misalnya, setiap hari Senin, siswa menyanyikan lagu kebangsaan atau bernyanyi lagu Mars sekolah. Metode yang dipakai di SDSY ada variasi A, variasi B, dan variasi C. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru juga menggunakan metode ceramah, tanya jawab, refleksi, dan latihan. Sedangkan di SDSVL 1 ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, karena lebih efektif dan mudah untuk dipahami. Pada kelas 1 melalui role play dan diskusi. Pada kelas 3 melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, atau kerja kelompok. Penerapan media pembelajaran dan penggunaan media yang interaktif dalam pembelajaran, SDSY menggunakan video, PPT, dan LKS. Sedangkan SDVL 1 pada kelas 1 menggunakan media pembelajaran berupa video, PPT, dan film. Kelas 3 menggunakan laptop, LCD, proyektor, video, YouTube, dan PPT. Dan kelas 4 menggunakan video, PPT, dan aplikasi games. Aspek ketujuh, jenis platform yang digunakan dalam pembelajaran dan seberapa efektif pemilihan penggunaan platform dalam pembelajaran SDSY dan SDSVL. Menurut SDSY, Ibu L dan Ibu LR, jenis platformnya melalui Zoom, WhatsApp, MC, YouTube, dan CBT. Platformnya digunakan cukup mudah dan efektif untuk siswa maupun guru. Kesulitannya itu tergantung pada jaringan maupun sinyal. Menurut SDSVL, Ibu R dan Ibu W, jenis platformnya Kahoot, Quizzes, Zoom, WhatsApp, Google Classroom, YouTube, Gform, LMS Socrates, Google Meet. Penggunaan platformnya itu udah cukup efektif dan tidak ada kendala karena sudah terbiasa. Selanjutnya aspek ke-8, jenis sumber belajar efektif dalam pembelajaran SDSY dan SDSVL. Ibu L dan Ibu M mengatakan sumber belajar dari buku cetak melainkan dari internet dan buku-buku. Dari Gramedia mencari sumber-sumber belajar seperti buku Erlangga. Sumber belajar ini juga cukup menarik perhatian siswa serta memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang telah digunakan. Sedangkan menurut Ibu S mengatakan sumber belajar yang digunakan dalam menyampaikan materi sudah efektif dan sangat menarik karena anak-anak menemukan hal yang baru dan menambah pengetahuan mereka sendiri. Aspek ke-9, bentuk, kesulitan, dan respon siswa dalam penerapan literasi di SDSY dan SDSVL. Menurut Ibu M, bentuknya itu membaca kitab suci dan menceritakan kembali bacaan hari ini. Kesulitannya itu mereka lupa jadwal membaca Injil dan refleksi hari ini, jadi guru harus menunjuk salah satu siswa untuk membaca refleksi, jadi lumayan memakan waktu. Responnya siswa, mereka antusias dalam mengikuti pelaksanaan literasi membaca dan menulis di kelas. Sedangkan Ibu R, bentuknya itu tidak rutin menerapkan literasi kepada siswa. Gurunya masih kesulitan mencari kegiatan literasi yang bervariasi dan menarik. Responnya siswa itu masih kurang atau biasa saja. Untuk aspek selanjutnya adalah jenis lembar kerja dan penggunaan lembar kerja pada peserta didik di SD. Jenis LKPD yang digunakan di SDSY adalah soal latihan, sementara untuk SDSVL 1 menggunakan ILKPD atau soal penerapan karakter. Untuk aspek kedua adalah media pembelajaran yang diterapkan dan digunakan selama proses pembelajaran di SD. Media pembelajaran yang digunakan di SDSY dan SDSVL 1 adalah benda konkret seperti mata uang, YouTube, PowerPoint, dan alat peraga, dan ada juga media pembelajaran yang interaktif. Kesulitan yang dialami oleh guru ketika membuat media pembelajaran adalah waktu yang terbatas, kurang memahami dalam bidang IT, terlalu cepat dalam mengisi suara, dan jaringan yang kurang stabil. 3 adalah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran di SD. Bahan ajar yang digunakan di SDSY dan SFL 1 adalah LKS dan pulpena, tulisan dan video, buku tematik, dan buku-buku latihan lainnya. Bacaan penunjang di SDSY.
Menurut Ibu L, bacaan penunjang dalam proses pembelajaran itu sangat penting, karena bukan hanya dalam buku pena saja dan mencari dari buku-buku yang lain, misalnya dari internet. Bacaan penunjang ini juga sudah efektif dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada. Jenis evaluasi. Ibu L menggunakan jenis evaluasi ulangan, mencongak salah satu review yang digunakan. Evaluasi perkalian. Apakah sudah belajar atau belum? Lalu Ibu L menggunakan soal evaluasi di setiap akhir pembelajaran dan ulangan dan lain-lain. Kisi-kisi instrumen dalam pembuatan evaluasi pembelajaran. Guru membuat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu sebelum membuat evaluasi pembelajaran agar lebih mudah dan terstruktur. Ibu L menyampaikan langkah-langkah pembuatan instrumen, yaitu menentukan materi terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi soal yang mudah, soal sedang, dan soal yang sulit. Soalnya dibagi menjadi PG, isian, atau esai. Kemudian di bagian analisis, guru mengecek kembali. Misalkan soal nomor 1, ada beberapa siswa yang salah. Dari pengukuran tersebut bisa terlihat presentasi mana soal yang tergolong sulit atau yang bacaan penunjang di SD-SVL 1. Dari hasil wawancara ketiga guru di SD-SVL 1, bacaan penunjang guru didapatkan melalui buku cetak atau buku cerita. Tidak hanya itu saja, guru juga menggunakan internet untuk mencari bacaan penunjang. Jenis evaluasi. Berdasarkan hasil ketiga wawancara guru di SD-SVL 1, ketiganya menggunakan jenis evaluasi secara tertulis dan tidak tertulis. Secara tertulis didapatkan melalui tes atau pekerjaan sekolah. Secara tidak tertulis didapatkan melalui keterampilan proyek atau praktek yang guru minta. Kisi-kisi instrumen dalam pembuatan evaluasi pembelajaran. Dari ketiga hasil wawancara guru membuat kisi-kisi instrumen terlebih dahulu sebelum membuat evaluasi pembelajaran agar lebih mudah dan terstruktur. Ketiganya menyampaikan langkah-langkah pembuatan instrumen. Yang pertama yaitu menentukan KD. Yang kedua indikator soal. Yang ketiga bentuk soalnya seperti apa, seperti PG ataupun esai atau isian. Yang terakhir, evaluasi. Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada sekolah SY, menurut Ibu M, pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi memang perlu dilatih. Namun, pada sekolah ini baru akan dicoba pada penilaian harian kedua, dan seterusnya berupa soal cerita untuk kelas 2. Sementara itu, di SVL 1, Ibu R pernah menggunakan soal berbasis HOTS, tetapi tidak sering. Ibu R mengatakan, dengan pemberian soal berbasis HOTS, lebih kelihatan mana siswa yang benar-benar memahami pelajaran dan mana yang tidak. Sementara itu, menurut Ibu S, di kelas 3 sudah menerapkan soal HOTS, tetapi tidak sering dan digunakan untuk penilaian saja, karena adanya kesulitan bagi anak-anak yang daya tangkapnya kurang. Sementara, menurut Ibu W, di kelas 1 sudah menggunakan soal HOTS pada pelajaran PKN dan matematika. Contoh soal HOTS yang pernah digunakan oleh Ibu W adalah soal PKN sebagai berikut. Menurut penggunaan pedoman atau rubrik penilaian dalam pembelajaran. Pada sekolah SY, guru menggunakan pedoman atau rubrik penilaian dalam pembelajaran. Rubrik digunakan untuk menilai tugas hari-hari, kemudian digunakan rubrik berdasarkan aspek-aspek tertentu. Misalnya aspek kerapian, ketepatan pengumpulan, dan lain-lain. Lalu dijumlahkan total skornya. Dalam rubrik penilaian ada penilaian kolaboratif. Penilaian kolaboratif itu adalah nilai gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi siswa diperintahkan untuk membuat suatu video
Misalkan menari dengan menggunakan gerakan senam, dan sebelumnya harus ada berdoa dan salam pembuka. Jadi, singkatnya penilaian kolaboratif adalah penilaian praktek integrasi antara semua pelajaran tematik. Sementara itu di sekolah SVL 1, pada dalam rubrik penilaian, Ibu W menggunakan KI1 dan KI2 dalam bentuk kolaborasi. Contohnya keberagaman keluarga, termasuk dalam pembelajaran PKN, dan guru meminta siswa menceritakan keberagaman keluarga yang termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sementara pada kelas 3, Ibu S menggunakan rubrik penilaian terkhusus untuk penilaian KI4. Rubrik penilaian tersebut dibuat secara mandiri dan terdapat penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk penilaian kolaboratif tidak dilakukan di kelas 3. Aspek pertama yaitu mata pelajaran yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Pada kelas 3 dan 4 SD di SDSPL 1, dari 10 murid yang diwawancara, ada 4 siswa yang menyukai pelajaran matematika karena suka berhitung dan lebih mudah dipahami. Ada 3 siswa yang menyukai pelajaran PPKN karena mengajarkan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Ada 1 siswa yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 siswa yang menyukai pelajaran IPA karena suka belajar tentang pengetahuan alam. Ada beberapa siswa yang kurang suka matematika karena sulit dimengerti dan tidak suka dengan hitungan. Ada siswa yang kurang suka pelajaran bahasa Indonesia karena susah dalam membuat kalimat dan paragraf. Dan ada siswa yang kurang suka pelajaran SBDP karena susah untuk diikuti. Aspek kedua yaitu metode yang dipakai dalam pembelajaran. Pada kelas 3 dan 4 SD di SDSPL 1, metode yang digunakan saat pembelajaran adalah metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Sehingga siswa kelas 3 mengatakan pembelajaran di kelas sangat menyenangkan. Siswa kelas 4 mengatakan dapat memahami materi yang disampaikan guru walaupun saat PJJ. Keefektifan pemilihan penggunaan platform dan kendala pembelajaran online atau tatap muka. Saat pembelajaran jarak jauh dilaksanakan di SD SVL 1, murid-murid menggunakan platform Google Meet, WhatsApp, Zoom Meeting, Google Classroom, dan Google Form. Dari penggunaan platform yang sudah dijelaskan, ada pula kendala pembelajaran online atau tatap muka yang dirasakan murid SD SVL 1, yaitu koneksi internet yang kurang stabil yang membuat murid terkadang susah untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, kondisi murid yang terkadang mengantuk di saat pembelajaran berlangsung. Respon siswa terhadap pelaksanaan literasi. Menurut mereka, literasi itu menyenangkan karena mempelajari suatu hal yang baru. Menurut mereka, literasi budaya adalah mempelajari beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia. Bacaan penunjang. Dari 10 murid yang diwawancarai, 9 murid sangat suka sekali membaca buku cerita, membaca buku bergambar, membaca buku komik, membaca buku pengetahuan. Tetapi hanya 1 yang tidak suka membaca, yaitu Odi.